sebelum ke sini tuh saya sempat mau berhenti sekolah karena gara-gara kakak. Kata kakak bilang bilang gini, berhenti maki sekolah saja karena sebagai mengurangi beban orang tua. Ini adalah kisah Muhammad Habibi. Asalnya untuk bersekolah nyaris saja putus. Keterbatasan ekonomi jadi pemicunya. Remaja asal Kabupaten Maros itu pun hampir saja mengubur segala mimpinya. Tapi semenjak semenjak ada adikku dengar di temanku bilang ada sekolah yang tidak mengambil biaya ji, tidak ada ji dibayar. Jadi mencari informasi bilang bagaimana di sana, bilang enak ji, bagaimana bagaimana cara masuk. Hal serupa juga dirasakan Nurul Quran. Sempat 2 tahun menganggur, gadis asal Kabupaten Goa itu akhirnya bisa kembali ke bangku sekolah. Nasibnya sama. Himpitan ekonomi membuat anak pertama dari 3 bersaudara itu menyampingkan cita-citanya demi melanjutkan kehidupan. Karena dulu mamaku sakit batu ginjal, terus berhenti sekolah bantu cari uang. Itu juga biaya untuk mamaku berobat. Karena bapakku juga sering sakit pinggangnya. Kisah Habibie dan juga Nurul hanyalah satu dari 100 siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 26 Makassar. Hadirnya sekolah rakyat itu membuat mereka bisa kembali belajar sekaligus membuktikan keterbatasan bukan lagi penghalang untuk bersekolah. Yang menarik dari siswa banyak terjadi perubahan-perubahan, Pak. Misalkan perubahan-perubahan dari segi perilaku, kemudian dari semangat belajar. Mereka sekarang berani mempunyai cita-cita. Yang dulu kalau ditanya cita-citanya apa, mereka tidak bisa jawab. Mereka tidak tahu mau jadi apa. Tapi karena sudah belajar di sini, mereka sudah sering diberi motivasi. Jadi mereka akhirnya mulai berani untuk bercita-cita. Sejak masuk ke sekolah, siswa mulai mendapatkan bimbingan. Mereka harus jalani pemeriksaan kesehatan hingga tes untuk mengetahui minat setiap siswa. Kemudian juga ada talent DNA. Jadi talent DNA itu dites, anak-anak dites untuk mengetahui minat dan bakatnya. Nah, kemudian juga ada tes kognitif. Tes kognitif itu di tes kognitif secara pengetahuannya, ya, literasi numerasinya juga dites. Kemudian itu baru dipeta-petakan mana anak-anak yang butuh bimbingan khusus, mana yang memang sudah siap untuk menerima pelajaran. Meski memiliki keunggulan, bukan berarti sekolah rakyat tak punya tantangan. Sistem asrama yang dianut serta ragam karakter siswa yang datang jadi pekerjaan rumah tersendiri. Anak-anak di awal itu seperti mungkin pada umumnya anak-anak ya, kalau jauh dari kedua orang tuanya, pasti penyakitnya itu adalah homesick. Ya, di mana anak-anak selalu saja mau menelpon orang tuanya, selalu saja mau dikunjungi orang tuanya, dan sebagainya. Nah, kalau mereka selalu dikunjungi dan sebagainya, berarti anak-anak tidak fokus. Dengan ragam kisahnya, sekolah rakyat kini terus berjalan. Siswa terus ditempa agar bisa menggapai cita. Anak-anak kita ini memiliki karakter yang kuat. Sebagai orang yang beragama, mereka memiliki hubungan dengan Tuhannya, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhannya, tapi juga mereka bisa cinta sesama, cinta ilmu, dan menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Indonesia yang harus berkontribusi tentang kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Pada dasarnya mereka dipersiapkan untuk menjadi agen-agen perubahan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk tentu secara umum untuk Indonesia. Sekolah rakyat kini ibarat cahaya bagi mereka yang sempat putus asa. Siswa bisa kembali membuka harapan mengejar cita yang sempat dipendam.
sekolah rakyat itu tangga bagi saya untuk menggapai cita-cita saya di masa depan.